Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Muktamar NU di Cipasung adalah muktamar yang paling melelahkan, terutama bagi Gus Dur, para kiai sepuh, dan kelompok muda yang mendukungnya. Muktamar yang diselenggarakan di pesantren asuhan Kiai Haji Ilyas Ruhyat ini adalah palagan terbuka antara Gus Dur dan penguasa Orde Baru, Soeharto. Di tahun-tahun ini, Soeharto berada dalam puncak geram terhadap Gus Dur. Gus Dur secara terbuka menempatkan diri sebagai penantang utama bagi sang jenderal penguasa ini. Tahun 1993, Gus Dur baru saja menerima penghargaan Ramon Magsaysay di Manila. Penghargaan setara hadiah Nobel Asia. Penghargaan penting sekaligus pengakuan dunia internasional atas keberhasilan Gus Dur sebagai pemimpin organisasi muslim terbesar di Asia Tenggara. Penghargaan di luar negeri tak sebanding dengan suasana di dalam negeri. Gus Dur terang-terangan membawa NU yang dipimpinnya menjadi organisasi yang berhadap-hadapan dengan rezim Soeharto. Kritik terus dilancarkan Gus Dur terhadap kepemimpinan Soeharto yang mulai dirasa terlalu lama, korup, dan kian berbahaya. Selain melalui NU, kritik keras Gus Dur juga disampaikan lewat Forum Demokrasi, Fordem, yang bergerak sebagai oposisi yang keras bagi kekuasaan yang otoriter. Diskusi-diskusi anti rezim penguasa mulai tumbuh di kampus-kampus dan kelompok-kelompok intelektual kritis. Gus Dur menjadi lokomotif demokratisasi di masa sebelum reformasi ini. Apa yang dilakukan Gus Dur? Mau tak mau mengganggu tidur nyenyak Soeharto dan membuat hubungan Gus Dur dengan ABRI tidak mesra. Apa yang dilakukan Gus Dur adalah sesuatu yang menggelisahkan bagi rezim yang tiga dasawarsa berkuasa. Soeharto juga marah karena Gus Dur mencibir dan tidak mau mendorong tokoh-tokoh NU agar aktif dalam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi yang dipakai Soeharto untuk merangkul dan menarik simpati umat Islam yang selama ini dipinggirkannya. Ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur segera menjadi isu sentral ketika Muktamar NU di Cipasung hendak dilaksanakan. Sinyal bahwa Soeharto tidak menghendaki Gus Dur kembali terpilih menjadi Ketua Umum PBNU menyala terang benderang. Sejatinya, Gus Dur sudah tidak berniat maju menjadi Ketua PBNU lagi. Namun, melihat gelagat intervensi pemerintah kepada NU, Gus Dur kembali turun gelanggang. Kampanye anti Gus Dur sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum Muktamar Cipasung digelar. Kampanye yang di kemudian hari dikenal sebagai kampanye asal bukan Gus Dur atau ABG digawangi sejumlah anak buah Soeharto seperti Legend R. Hartono yang saat itu menjabat Kasospol ABRI,
Ketua Umum Golkar Harmoko, Menteri Agama Tarmizi Tahir, serta B.J. Habibie. Mereka tokoh-tokoh ICMI yang sedang dimanja Soeharto. Hari pelaksanaan muktamar tiba. Ada 3 nama yang maju sebagai penantang Gus Dur dalam muktamar ini. Fahmi Saifuddin, Khalid Mawardi, dan Abu Hasan. Dari 3 nama itu, Abu Hasan menjadi penantang utama. Meski dalam kapasitas intelektual dan kualifikasi agama tak memenuhi syarat memimpin NU. Abu Hasan didukung Soeharto dan militer. Ratusan ribu dolar disebar untuk mendukung kemenangannya. Tak hanya itu, gerakan anti Gus Dur juga muncul melalui media-media. Meningkatnya intensitas oposisi dalam arena muktamar meningkatkan ketegangan di arena muktamar Cipasung. Ketegangan puncak terjadi menjelang hari terakhir muktamar, hari ketika dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum PBNU yang baru. Serdadu dan tank panser mengelilingi arena muktamar. Para menteri dan pejabat ABRI datang dan pergi dengan helikopter militer. Para kiai sepuh menangis dan terus merapal doa. Anak-anak muda murung membayangkan masa depan NU di bawah kooptasi pemerintah Orde Baru. Gus Dur yang biasanya hadir dengan komentar-komentar tajam dan jenaka pun tampak serius dan berusaha tenang. Gus Dur yang semula diperkirakan bisa meraup 65% suara pada putaran pertama, ternyata mendapat separuh pun tidak. Lewat tengah malam, suasana makin genting. Pukul 3 dini hari, perhitungan putaran kedua dilaksanakan. Apapun bisa terjadi, termasuk kemungkinan kecurangan dan konflik di arena muktamar. Menjelang pagi, ketika doa-doa para kiai mangkus, Gus Dur berhasil memenangkan pemilihan. Ia mendapat 174 suara, mengungguli Abu Hasan yang mendapatkan 142 suara. Pengumuman kemenangan Gus Dur lewat pengeras suara langsung disambut tangis haru para kiai yang hadir. Anak-anak muda NU yang berada di luar ruang pemilihan, mereka meneriakan yel-yel, "Soeharto has to go! Soeharto has to go!" Dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya hari raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia.